pengusaha mikro dan kecil Indonesia. Biarlah komunitas ini mulai menjadi komunitas kreatif yang sungguh dapat berkarya untuk meningkatkan perekonomian para pengusaha mikro dan kecil. Dan hari ini atas izin Tuhan, sebuah webinar akan kami lakukan dan kami ikuti bersama-sama. Kami mau belajar untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat, yang memberikan dampak positif, dampak yang konstruktif bagi kehidupan dalam konteks kenegaraan, kemasyarakatan, juga dalam kehidupan bisnis itu sendiri. Karena itu, biarlah webinar ini memperlengkapi kami untuk dapat mengambil keputusan di masa-masa sulit, keputusan yang tepat, keputusan yang cepat, keputusan yang sungguh-sungguh memberikan dampak signifikan. Terima kasih. Tolonglah para pembicara, mereka yang menjadi narasumber kami, Sudah Beni, Pak Wisnu, Pak Hari. Biarlah setiap materi yang telah mereka persiapkan, materi yang inspiratif. Baik, terima kasih kepada Bapak An yang telah memberikan waktu. Dan kami semua dapat memahaminya. Assalamualaikum. Bahkan kami semakin terdorong untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga dengan Ibu Haja Ali yang akan memoderatori acara ini. Tuhan berkati supaya jalannya webinar dan diskusi ini berlangsung dengan baik. Bahkan setiap orang yang berada di balik mereka yang menjadi panitia, mereka yang mempersiapkan webinar, Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Inilah harapan kami. Ini rindu kami sampaikan kepada Allah dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan Pak Dekan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu maupun peserta webinar. Ketepatan dalam pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbisnis. Secara khusus saya juga mau menyapa buat pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Pak Beni Chandrasa, Pak Wisnu Wardana, dan juga Pak Hari Sutanto. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk membantu kami untuk menyelenggarakan webinar ini. Dan juga secara khusus saya juga mau menyapa buat moderator Ibu yang cantik ini, Ibu Ani Nurbasari, dan juga tentu mitra kami yang selalu mendukung kami untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan antara Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, program studi S2 Manajemen. Untuk itu mitra kami dari HIPMIKindo, Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, telah hadir tadi Ibu Aida dan Pak Deris, dan juga Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok, dan juga Perempuan Indonesia Tionghoa. Ya, saya sangat senang dengan judul yang dipilih pada webinar kali ini, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak di masa pandemi, begitu banyak keputusan-keputusan yang penting yang harus diambil baik oleh pemerintah maupun kita pada saat menjalankan bisnis yang sifatnya tidak biasa seperti di masa-masa normal. Dan tentu saja kita tahu setiap keputusan yang diambil tentu ada resiko. Nah, kita berharap melalui seminar ini kita semua bisa sama-sama diperlengkapi bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip di dalam mengambil keputusan, sehingga tentu saja bukan tidak ada resiko, tetapi kita bisa meminimalkan resiko dan memperbesar dampak keputusan itu baik pada saat kita hidup dalam bernegara, bermasyarakat, dan berbisnis. Untuk itu, akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan webinar ini, secara khusus kepada program studi S2 Manajemen Pak Agus Ariwibowo beserta timnya. Kita percaya bahwa seminar yang telah diselenggarakan dengan baik ini tentu juga akan memberikan manfaat yang besar kepada para pesertanya. Sekian dari saya. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusuf Osman. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Bapak Dekan. Sambutan berikut dari HIPMIKindo Jawa DPD, Dewan Pimpinan Daerah HIPMIKindo Jawa Barat. Disilakan Ibu Aida Gurning untuk menyampaikan sambutannya. Sepertinya Ibu Aida belum bisa buka password nih. Izin, mungkin panitia saya bisa mewakili. Pak Deris, mangga. Baik, terima kasih Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, satu kehormatan mewakili Pak Rahmat Jati. Tadi izin beliau masih ada rangkaian acara dengan Pak Gubernur hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Ibu Aida entah kenapa barusan juga di chat nggak bisa buka password katanya. Jadi mudah-mudahan bisa langsung bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih kepada yang terhormat jajaran Universitas Maranatha, ada Pak Dekan, terima kasih. Kemudian dari mitra kerjasama Maranatha, seminar pagi ini mengenai ketepatan dalam pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbisnis. Insya Allah mudah-mudahan dengan narasumber yang luar biasa, saya sangat hafal Pak Beni, Pak Wisnu luar biasa, terima kasih Pak Wisnu. Juga Pak Hari, juga ada Pak Yusuf mungkin tadi ya yang sudah buka. Jadi mudah-mudahan
apa yang menjadi pokok bahasan pada pagi hari ini insya Allah akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi kesinambungan program kerja khususnya di bidang pelaku bisnis usaha mikro dan kecil. Ini merupakan satu tantangan besar bagi kami di mana pelaku bisnis untuk saat ini menjadi tolok ukur bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah sudah memberikan dampak positif, anggaran yang bagus kepada para pelaku UMKM khususnya. Ini merupakan satu tindak lanjut yang harus kita segera laksanakan dan harus segera kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi program kegiatan webinar pada pagi hari ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan insya Allah akan terus berkesinambungan kerjasama dengan berbagai pihak. Saya tidak akan panjang lebar, sekali lagi saya izin dengan Ibu Ketua DPD Hipikindo, Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, mengucapkan selamat dan semoga sukses, lancar, dan selalu ada di jalan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak Deris, Sekjen Dewan Pimpinan Daerah Hipikindo Jawa Barat. Berikutnya salam Imlek dari Persahabatan Indonesia Tiongkok Barat dan Perempuan Indonesia Tionghoa. PPIT Jabar mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Semoga semua sehat walafiat, keluarga harmonis, usaha sukses, pekerjaan berjalan lancar, program Belt and Road lancar, persahabatan Indonesia Tiongkok lebih erat, bergandeng tangan menuju hari esok yang lebih gemilang. Webinar akan kita mulai. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Hajah Ani Nurbasari untuk memimpin webinar ini. Disilakan. Terima kasih kepada MC Bapak Dr. Yusuf Osman. Kita langsung saja ya, selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab.
setelah semua narasumber memaparkan materinya. Sebelumnya saya ingin menyapa ya, walaupun tadi sudah disapa ya, ya lebih akrab ya. Yang pertama adalah yang terhormat Bapak Dekan ya. Kemudian yang terhormat Ketua Program Pasca Sarjana, yang kami hormati para narasumber Pak Hari, Pak Wisnu dan Pak Beni. Kemudian yang terhormat juga kepada ketua acara webinar ini yaitu Prof. Susan ya. Kemudian juga kepada PPIT dan SIMPI. Kemudian saya juga ingin menyapa teman-teman dosen-dosen baik dari internal Maranatha maupun dari luar Maranatha, selamat bergabung. Kita langsung saja ya, mengingat waktu yang tidak banyak. Saya pun tidak membacakan CV karena ada di layar ya. Yang pertama, saya persilahkan waktu dan layar kepada Bapak Dr. Beni Budiawan Chandra, SEMM. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Hajah Dr. Ani Rombasari yang diberikan. Saya akan memaparkan materi saya dan untuk menjaga kualitas gambar, mohon izin saya off dulu video saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai overreaction dan underreaction in decision making. Dalam sebuah organisasi, tiap individu, kelompok, dan tim membuat keputusan tentang produksi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan banyak aspek lain dari organisasi. Keputusan dapat berkisar dari yang relatif sederhana dan mudah, yang sangat rumit, yang melibatkan risiko yang tidak tahu. Apapun situasinya, pimpinan biasanya terlibat dalam suatu pengambilan keputusan. Setiap orang persepsi baik terhadap dirinya sendiri maupun situasi yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pun seringkali dipengaruhi oleh persepsi. Seringkali persepsi itu dipengaruhi oleh bias. Di antara berbagai bias yang seringkali mempengaruhi persepsi seseorang, yang sering dibahas confirmation bias. Confirmation bias terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menerima informasi hal tertentu yang sesuai dengan harapan mereka. Ketika informasi diterima dan proses terus, maka akan suatu persepsi, baik secara sadar maupun di bawah sadar. Orang-orang yang terpapar confirmation bias biasanya mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan harapan atau keyakinan mereka. Confirmation bias kemudian akan mempengaruhi level of confidence seseorang yang menimbulkan overconfidence bias. Overconfidence bias adalah kecenderungan untuk memberikan keyakinan dan mendesakan atas pengetahuan, kekuatan, kebenaran, kepandaian, atau kehebatan terhadap dirinya sendiri, orang lain, informasi, suatu benda, atau suatu wujud. Selanjutnya, overconfidence bias dapat menimbulkan reaction. Menurut Kamus Webster, adalah suatu tindakan yang reaksi kuat terhadap sesuatu atau tanggapan akan sesuatu dengan tindakan yang berlebihan dan tidak perlu atau dengan emosi yang berlebihan. Bapak, mohon maaf, slide-nya tidak muncul, Pak. Oh, slide-nya tidak muncul. Iya. Baik. Maaf. Sama suara Bapak nggak terlalu jelas. Oh, baik. Maaf. Maaf. Maaf, saya ulang. Mungkin ada
kesalahan teknis. Baik, tadi kalau sekarang udah muncul ya? Belum. Belum juga. Belum, Pak. Dibuka dulu aja Pak Beni. Oh, iya, bentar. PowerPoint-nya dibuka. Kemudian ketika share, itu pilih yang all window. Nah, sudah. Keren, mantap. Monggo, silakan dilanjut. Nah, sudah. Mohon maaf. Tadi, oke, baik. Ini saya ulang. Ini mengenai overreaction dan underreaction in decision making. Oke, jadi pada intinya decision making ini diperlukan oleh tiap individu, baik dalam organisasi, atau dalam kelompok, atau dalam keputusan pribadi tentang produksi keuangan dan sumber daya manusia. Namun setiap orang punya persepsi masing-masing terhadap dirinya sendiri ataupun situasi yang sedang dihadapinya. Dan setiap orang akan terpengaruhi oleh bias. Dan dari berbagai macam bias yang sering menjadi besar pengaruhnya terhadap seorang adalah confirmation bias. Adapun confirmation bias itu didefinisikan sebagai orang-orang yang biasanya mengabaikan informasi lain yang tidak sesuai dengan harapan atau keyakinan mereka. Lalu confirmation bias sendiri mempengaruhi level of confidence seseorang yang dapat menimbulkan overconfidence bias. Nah, berikutnya overconfidence bias seringkali memberikan keyakinan yang salah atau menyesatkan atas pengetahuan, kekuatan, kebenaran, kepandaian, atau kehebatan akan dirinya sendiri, orang lain, informasi, suatu benda, atau suatu wujud. Lalu, overconfidence bias dapat menimbulkan overreaction. Dan overreaction, ini menurut Kamus Webster, artinya reaksi terlalu kuat terhadap sesuatu, atau tanggapan akan sesuatu dengan tindakan yang berlebihan, yang tidak perlu, atau emosi yang berlebihan juga. Nah, kemudian kita lihat di sini dampak overreaction dalam kehidupan bernegara. Mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya, tapi kita tinjau. The images are astonishing. Rioters on the Senate dais in House Speaker Nancy Pelosi's office, ransacking the hallowed halls of our government. Even replacing the stars and stripes with the Trump flag. It was an unprecedented culmination to a day that started with thousands of Trump supporters caravanning from all over the country to contest what they called a rigged election, and to hear President Trump one more time. We will stop the steal. Apparently spurred on by strident rhetoric from the president and his supporters. Let's have trial by combat. The rally turned into a march at the president's urging. We're going to walk down to the Capitol. Some of the protesters believing incorrectly the president was marching with them. President Trump is actually leading the crowd. Once at the Capitol, the crowd, which included members of group Women for America First, the Silent Majority, the Proud Boys, as well as QAnon supporters, became unruly. We think that this election was rigged, stolen, there's fraud. Pushing past overmatched and outnumbered Capitol Hill police. Once inside, mayhem. Protesters became looters, turning the Capitol inside out. Sadly, 4 people died in the chaos, including 14-year Air Force veteran Ashley Babbitt, who was shot and killed as rioters attempted to break into this locked corridor. Baik. Nah, dari peristiwa tersebut disayangkan 5 orang meninggal, di mana 1 diantaranya polisi yang dipukuli, 1 perusuh yang ditembak, dan 3 orang dalam kerusuhan. Jadi dimulai dengan adanya confirmation bias dan sebuah overreaction. Oke, nah kita lihat sekarang dampak overreaction dalam bermasyarakat. Sayangkan ini juga ada korban tewas, orang lain yang jadi korban.
Polisi menetapkan satu tersangka dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tersangka merupakan pengemudi mobil yang menabrak mobil yang dikendarai seorang anggota polisi. Penetapan tersangka didasarkan pada keterangan saksi dan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Rekaman CCTV dari sebuah toko merekam detik-detik tabrakan maut yang terjadi di Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Sebuah mobil yang dikendarai H terlihat sengaja menabrak mobil silver dari sebelah kiri. Akibatnya mobil berwarna silver yang dikendarai Aibtu IC hilang kendali hingga keluar jalur dan menabrak 3 pengendara motor dari arah berlawanan. Setelah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara dan menganalisis rekaman CCTV, polisi kemudian menetapkan H, pengemudi mobil hitam, sebagai tersangka. Tersangka kini ditahan di Subdit Gakum Ditlantas PMJ. Kepada petugas, tersangka mengaku berusaha menghentikan kendaraan yang memberikan Aibtu IC. Oke, jadi di sini juga terjadi overreaction. Jadi ada orang yang merasa dipukul, setelah bertengkar dipukul, kemudian ingin menuntut balas atau apa, sehingga dia melakukan suatu penyerempetan dan berakhir pada orang lain yang menjadi korban tewas. Nah, sekarang bagaimana dampak overreaction dalam berbisnis? Seringkali terjadi saat seorang terlalu percaya diri pada orang lain, transaksi, perjanjian, atau menandatangani kontrak. Ketika seorang disodori sejumlah uang yang dirasa sangat besar atau janji yang dirasa sangat bisa dipercaya, maka orang menjadi lengah dan tidak membaca kontrak dengan benar, atau bahkan menandatangani kontrak tanpa membacanya terlebih dahulu. Nah, ini yang pernah juga hampir saya alami, yaitu dalam sebuah kontrak sewa ada klausul 2 pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam perjanjian tersebut. Dan ya hampir saja saya tanda tangani jika tidak dibaca dengan teliti. Namun kemudian saya penasaran, ini pasal apa sih sampai harus disampingkan? Ternyata pasal tersebut adalah sebetulnya melindungi kedua belah pihak. Ya. Jadi bila terjadi wan prestasi, maka pengadilan bisa dimintakan untuk masuk dalam perkara tersebut, terhadap perkara wan prestasi tersebut. Namun bila telah disetujui di dalam kontrak yang bermeterai dan ditandatangan bahwa ada kesampingan kedua pasal tersebut, maka terjadinya manifestasi salah satu pihak tidak dapat dimintakan bantuan hukum dalam hal sudah ada kesampingan pasal ini. Jadi juga untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk lebih berhati-hati dalam membaca kontrak dan tidak bertindak overreaction dalam menandatangani suatu kejadian. Berikutnya ada juga underreaction. Ternyata overconfidence bias ini juga bukan underreaction, yaitu suatu tanggapan atau tindakan yang reaksinya tidak cukup untuk mengatasi suatu hal atau masalah yang ada. Dan kita lihat dampak underreaction sekarang dalam kehidupan bernegara. Because you know this virus is going to disappear. And it'll go away at some point. It'll go away. It may flare up, and it may not flare up. We'll have to see what happens. And he's dying out. The numbers are starting to get very low. And we're doing so well after the plague. It's going away. I think that at some point that's going to sort of just disappear. I'll be right eventually. I will be right eventually. You know, I said it's going to disappear. I'll say it again. It's going to disappear. And I'll be right. I don't think so. Right. I don't think so. You know why it doesn't disappear? Because I'm right. Probably more than anybody else. Ya, jadi terlihat bahwa overconfidence, merasa diri selalu benar, paling benar, pasti benar, sehingga akhirnya telat mengambil tindakan.
Dan kalau pada tanggal 3 Februari pada saat PowerPoint ini saya buat, sudah ada 447.000 yang tewas di Amerika akibat COVID-19. Per hari ini sudah lebih dari 500.000 jiwa yang meninggal. Ya, sangat disayangkan. Sekarang kita lihat bentuk underreaction dalam kehidupan bermasyarakat. Ini terjadi di sebuah berita, ada kelompok remaja yang melakukan aksi prank pocong untuk keperluan video YouTube, sehingga mengakibatkan seorang sopir yang ketakutan lalu banting setir dan mengalami kecelakaan. Ini adalah truknya yang mengalami kecelakaan. Tentu saja ini merugikan baik sopir, pemilik truk maupun pemilik barang yang diangkut tersebut. Namun kemudian ketika dilaporkan pada yang berwajib, hanya dikembalikan pada orang tuanya, lalu dinasihati, lalu diberikan pada desa dan nasihati supaya tidak mengulangi lagi. Nah, apakah ini kemudian bentuk underreaction ini juga berdampak efek jera atau tidak, yaitu yang menjadi pertanyaan. Kemudian ini dampak underreaction dalam berbisnis. Contoh dampak underreaction dalam berbisnis untuk BlackBerry Corporation. BlackBerry stopped competing, sat on its hands, and once competitors got ahead, they woke up and started playing catch-up. To add to this, their executives didn't have vision. They pushed the company into what they thought consumers wanted instead of actually listening to them. Jim Balsillie, former co-CEO of BlackBerry in 2010, was quoted as saying, "There may be 300,000 apps for the iPhone, but the only app you need is your browser." This perhaps epitomizes hard-headed culture and lack of vision in the company, which would ultimately lead to its destruction. The company leadership failed in several aspects. Firstly, they failed to realize that non-business consumers would eventually drive the market. Secondly, they reacted poorly to the new app economy, which made the iPhone and Android devices so popular. Lastly, they didn't foresee that mobile devices would evolve from a simple communications device to full mobile entertainment devices. The executives persisted with the QWERTY board in the face of touchscreen devices, just another example of failing to see where the market was heading. This wasn't the easiest thing to see by any means, but in the early stages of Android, when they saw the iPhone, they immediately realized that touch was the future and pivoted their designs to get rid of keyboards. BlackBerry done this. What I do give Jim and Mike credit for is the way they ran that company. There was enough gas left in the tank, if you will, to keep the company going. And by that I mean Mike Lazaridis still had a library of innovation, or Jim Balsillie in his financing. The company had over $5 billion cash when it ran into trouble in 2013. It had no debt. It was conservatively financed. It allowed them to buy time to get through their problems. The story of BlackBerry once again highlights the speed at which the technology market can move. BlackBerry got on top by providing a great product, but somewhere along the line, they stopped innovating. When the iPhone came out, they were complacent and didn't realize the future until it was too late. Even as far as 2010, they didn't believe in the concept of apps. BlackBerry was a company which rose to the top, but didn't know how to stay there. They weren't hungry to consistently make a better product. Apple and Google Android's fierce over the years continues to push the boundaries of mobile phone technology. BlackBerry just never felt this pressure until it was too late. And in the tech world, when you start playing catch-up, you've already lost. BlackBerry still makes phones today, but they could have been the Apple of today if they reacted faster to the iPhone. It definitely wouldn't have been easy, but it was definitely possible. As a result, the company couldn't keep its share of the market, and in total, that is the rise and fall of BlackBerry. Baik, jadi saya jadi ingat cerita kelinci dan kura-kura ya, cerita fabel masa anak-anak. Jadi dikatakan bahwa ketika kita berhenti berlari, kita sudah pasti akan ketinggalan. Dan ini yang terjadi pada BlackBerry, di mana pada tahun 2010-an BlackBerry ini sangat-sangat menjadi idola baik yang kaum muda dan juga pebisnis. Hanya 2-3 tahun kemudian dia hilang dari pasaran. Dan kalau diulas, kalau dilihat tadi, hanya karena
overconfidence dari pemimpinannya yang merasa Android itu bukan ancaman, iPhone bukan ancaman, yang namanya pelanggan konsumen pasti masih butuh keyboard yang menjadi ciri khas BlackBerry. Padahal pasar sudah berubah, pesaing juga semakin getol untuk mengejar BlackBerry. Dan dikatakan bahwa sebetulnya BlackBerry memiliki uang yang sangat banyak dan sumber inovasi yang sangat banyak juga. Namun ya karena mereka mengacuhkan semua itu dan melakukan underreaction terhadap kompetitornya, maka yang terjadi adalah BlackBerry hilang dari pasar. Ya, sebetulnya memang tidak akan mudah bagi BlackBerry untuk bersaing dengan iPhone, tetapi dikatakan hal yang mungkin. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa penyebab overreaction atau underreaction adalah overconfidence bias yang mempengaruhi level of confidence. Sedangkan level of confidence seorang selalu dipengaruhi oleh confirmation bias. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang ini banyak kasus-kasus pengaduan undang-undang ITE, tetangga dan tetangga saling bertengkar, divideokan, diviralkan kemana-mana, dan berakhir pada pengaduan polisi. Ayah dan anak, pemilik bengkel saling bertengkar, masukkan video, tersebar kemana-mana, juga berakhir pada pengaduan polisi. Dan yang paling banyak peristiwa di jalan raya. Kita mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, saling klakson, saling caci, saling maki, dan berakhir pada banyak hal terjadi pada perkelahian di jalan dan juga berakhir di pengadilan karena ada pemukulan. Jadi sebetulnya hal-hal yang merugikan tersebut dan termasuk di dalam bisnis, bermain saham, selalu merasa terlalu cepat ambil keputusan, baik beli maupun jual. Nah ini karena under atau overreaction. Jadi caranya adalah kita harus mengurangi confirmation bias. Pertama, dengan cara ketika menerima suatu informasi, kita melakukan konfirmasi ulang melalui sumber-sumber yang terpercaya dan dapat diandalkan. Jika terkait dengan masalah hukum, kita bicarakan dengan orang-orang yang ahli di bidang hukum, notaris dan sebagainya, atau dengan sejawat kita, atau dengan keluarga, sehingga mendapat masukan lain. Dan kedua, mencoba menempatkan diri di pihak orang lain sebelum bertindak. Hal ini terjadi kalau terjadi di jalan raya, bertetangga, kemudian berelasi. Maaf Pak Beni, yang ketiga, tinggal 1 menit. Baik, terima kasih Bu Haja. Yang berikutnya memikirkan konsekuensi yang akan terjadi sebelum tergesa-gesa mengambil tindakan, karena semua yang kita ucapkan, lakukan, maupun unggah di dalam website itu bisa menjadi bumerang sehingga menjadi sesuatu yang merugikan kita, terutama terkait dengan undang-undang ITE. Yang terakhir, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya kita menjauh dari hal yang menstimuli dorongan emosi yang berlebihan, berupa menjauh dari bahan bacaan yang stimuli emosi kita, isi ceramah, maupun teman-teman di grup medsos yang mungkin terlalu pro dan mendukung kita dan tidak memberikan masukan lain. Baik, itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf bila tadi di awal ada sedikit kesalahan teknis. Baik, demikian saya kembalikan pada Bu Moderator. Terima kasih Bu Haja. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Beni Budiawati Chandra SEMM yang telah memberikan materinya. Selanjutnya kami persilakan waktu dan layar kepada Kang Wisnu ya. Ini panggilan akrab ya waktu kita kuliah. Siap. Hatur nuhun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam damai. Perkenalkan saya Wisnu Wardono. Izinkan saya pagi ini dengan rasa bangga karena berhadapan dengan para tokoh
untuk menyampaikan lanjutan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Benny. Saya ingin berbagi cerita, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya mungkin saya tidak sopan kalau saya tidak memperkenalkan diri ya. Baik, izinkan saya share screen. Semoga terlihat. Topik saya hari ini adalah tentang teknik pengambilan keputusan. Oke, saya ingin perkenalkan diri. Mohon waktu sedikit saja. Saya adalah Wisnu Ardono. Sehari-hari saya melayani para hiangan di Fakultas Ekonomi di program Pasca. Saya juga kebetulan menjadi pembicara publik, saya menjadi business coach. Tuhan menuntun saya juga menjadi seorang grafolog, dan saya juga seorang guru kader di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya konsultan di beberapa perusahaan, dan terlalu banyak kalau saya harus cerita di sini, saya malu. Jadi saya rasa saya cukup saja dikenal sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Unpar. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya ceritakan pada hari ini sebetulnya adalah tentang teknik pengambilan keputusan. Mengapa dalam mengambil keputusan kita harus punya satu teknik tertentu? Saya ingin beri ilustrasi sedikit, Bapak Ibu. Ini kejadian memang konyol dan ini hanya kartun, gitu ya. Tapi hal seperti ini bukannya tidak mungkin terjadi dalam keseharian kita, Bapak dan Ibu. Dan kalau ini sampai terjadi, maka yang ada adalah kemudian menjadi saling menyalahkan. Gitu kan? Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Siapa yang salah? Semua orang merasa benar, begitu ya. Nah, inilah yang saya ingin bahas pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan. Bapak Ibu sekalian, ada satu cara yang kemudian menjadi satu teori yang dikenal dengan PSDM, singkatan dari Problem Solving Decision Making. Nah, latar belakangnya Problem Solving Decision Making ini ditemukan oleh dua pakar, yaitu Charles Kapner dan Benjamin Tregu. Dua konsultan manajemen dari Kapner Tregu Associates. Kenapa? Karena mereka berdua menyaksikan banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta di Amerika saat itu, yang keputusannya meragukan, Bapak Ibu. Bahkan rawan menimbulkan bencana. Maka kemudian dipelajari dan kemudian diketahui penyebabnya sebetulnya sederhana sekali. Penyebabnya hanyalah karena informasi yang tersedia itu dikesampingkan, bahkan diabaikan, atau bahkan kurang diperhatikan dalam PSDM. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bicara tentang perencanaan, maka perencanaan itu kan sebetulnya suatu aktivitas untuk menentukan aktivitas ke depan, di mana informasi menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Nah, masalahnya adalah kejelian dalam memilih informasi tadi itu diperlukan. Ditambah dengan wawasan. Jadi tiga hal ya. Suatu aktivitas menentukan aktivitas ke depan. Jadi aktivitas sendiri, perencanaan itu sendiri aktivitas. Untuk apa? Menentukan langkah ke depan. Di mana dibutuhkan informasi dan dibutuhkan wawasan. Tiga hal sederhana, tapi sering kita abaikan. Banyak channel. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin cerita tentang karakter manusia. Mohon izin sebentar saja, saya ingin ceritakan bahwa karakter manusia itu punya perilaku dasar seperti ini, Bapak Ibu. Bahwa pertama, manusia itu bisa jadi dalam hidupnya berorientasi pada hasil atau berorientasi pada proses. Orang-orang yang berorientasi pada hasil itu biasanya mengabaikan proses. Jadi yang ada di kepala mereka hanyalah bagaimana hasil ini terjadi, nggak mau tahu caranya gimana. Nah, orang-orang ini secara ekstrim menjadi orang-orang yang pragmatis. Sementara lawannya adalah orang-orang yang resek ribet dengan proses. Secara ekstrim orang-orang seperti ini akan menjadi doubters, orang-orang peragu. Jadi orang yang berorientasi pada hasil secara ekstrim akan menjadi orang-orang impulsif, gitu ya. Hajar bleh urusan belakangan, gitu. Sikat duluan urusan belakangan.
Orang-orang yang berorientasi pada proses tampak menjadi seperti orang peragu. Nah, di sisi lain, manusia juga bisa menjadi berorientasi pada manusia di keramaian, ya, senang bersosialisasi, dikenal dengan istilah orang-orang ekstrovert. Dan tentu saja lawannya adalah orang-orang yang introvert, senang dalam kesendirian, tidak selalu senang dalam bersosialisasi. Jadi bahasa saya, orang yang nge-charge baterainya di kesendirian atau nge-charge baterainya justru di keramaian. Nah, ini menjadi suatu kuadran yang kemudian kita kenal dengan istilah BISC, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Saya tetap harus unmute ya. Nah, contoh tokoh seperti ini adalah Margaret Thatcher, kalau Bapak Ibu pernah mengenalnya. Wanita besi dari Inggris, gitu ya. Thanks God bahwa di dunia ini orang-orang yang dominan ini hanya 3% dari populasi. Orang yang serius, senang mengontrol, leadership-nya tinggi, gitu ya. Bermain dengan telunjuk, main perintah. Gitu. Nah, di sisi lain adalah orang-orang dengan tipe I, singkatan dari influencer, influencing, gitu ya. Mereka senang berinteraksi, mereka interested in people, gitu ya. Ini dikenal dengan I. Ciri-cirinya adalah ketika bicara banyak gerak, rame, heboh. Film yang tidak rame, kalau dia yang nonton dan dia ceritakan kembali, itu filmnya menjadi rame, gitu. Ya, di populasi ini sekitar 12%. Bapak Ibu barangkali mengenal tokoh-tokoh ini ya. Ini adalah Whoopi Goldberg. Ini adalah salah satu tokoh yang I-nya tinggi. Gitu. Nah, di dunia ini kebanyakan orang-orang adalah tipe S, Bapak Ibu. Stable, steady, ya, secure, pecinta zona nyaman, gitu ya. Ini kita kenal dengan tipe S. Ciri orang seperti ini adalah ramah, pendengar yang baik. Hanya kalau bekerja terkesan ritmenya lamban. Mudah kompromi, mudah setuju, menghindari konflik. Dan ini di dunia banyak, Bapak Ibu. 69% dari populasi. Kalau Bapak Ibu mengenal tokoh ini, ya, orang-orang seperti ini bukan orang lemah loh. Mahatma Gandhi itu membuat Inggris hengkang dari India dengan cara melawan yang menggunakan swa-swa itu, swadesi, swasembada dan sebagainya itu. Ya. Orangnya kalem, ramah, lembut, tapi juga punya kekuatan yang luar biasa. Tidak senang berkonflik, tapi bisa juga berkonflik dengan caranya. Begitu. Nah, yang terakhir adalah orang-orang tipe C. C singkatan dari correct. Ya. Kontrol. Complain. Compliant itu cenderung perfeksionis. Ya. Kalau Bapak Ibu mengenal orang-orang C, ini orang yang emosinya tidak pernah terlihat dari wajah, gitu ya, poker face, selalu berhati-hati dalam berkata-kata, dalam bertindak, selalu membandingkan segala sesuatu. Maklum, orientasinya kan pada proses, Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia berorientasi pada proses, maka dia akan selalu mencari informasi sebelum mengambil keputusan. Ya, ini orang-orang yang kita kenal dengan doubters, ya, termasuk juga orang-orang S tadi ya. Nah, tokoh yang ada di sini, kalau Bapak Ibu mengenal tokoh ini adalah, ini Albert Einstein. Ya, ini orang-orang yang dalam pengambilan keputusan, ada orang-orang yang tadi impulsif, segera mengambil keputusan, overreaction, bahasa Pak Beni tadi, atau orang-orang yang underreaction. Karena dia membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum mengambil keputusan. Begitu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita bisa berada di mana saja sebetulnya. Dan kombinasi ini menjadi sangat menarik. Jadi setiap orang punya keunikan. Ya, ada alat tesnya, cuma saya nggak punya waktu untuk mengetes Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu berada di mana, namun Bapak Ibu bisa bercermin diri kira-kira Bapak Ibu dominan sebagai apa gitu. Apakah Bapak Ibu sebagai orang D dominan, orang I, orang S, atau orang C. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan.
Nah, Bapak Ibu, mari sekarang kita masuk ke teknik pengambilan keputusan. Jadi proses dan pengumpulan data itu biasanya ada 4 hal yang harus kita pertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Ya. 4 hal itu adalah yang pertama, kita harus mempertanyakan dulu, apa sih yang terjadi? Jadi pola pikir yang ada di kepala kita adalah kita menilai dan menjelaskan dulu. Nah, disinilah butuh wawasan, Bapak Ibu. Secara teori, kalau kita terapkan dalam organisasi, ini dikenal dengan istilah penilaian situasi. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu. Jadi, saya ambil contoh misalnya tadi, Pak Beni mencontohkan mau berinvestasi. Apa yang terjadi? Mau investasi. Kenapa harus investasi? Daripada uangnya nganggur. Gitu kan? Maka kita harus tahu dulu nih, kita harus punya wawasan. Mau diinvestasikan kemana? Akibatnya apa nanti? Kalau salah dalam investasi, waduh jebol. Ya. Atau bisa jadi cash flow-nya seret. Ya, contoh keuangan nih. Ini pakarnya Pak Beni. Nah, hal seperti ini yang kita kenal dengan istilah analisis persoalan. Nah, next step adalah tindakan apa yang harus dilakukan. Ya. Maka setelah informasi-informasi terjaring, kita harus melakukan satu tahap pilihan. Nah, ini kenal dengan istilah analisis keputusan. Aduh, banyak sekali teori, tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu-satu. Nanti saya jelaskan secara sederhana. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah apa yang akan dihadapi. Ke depan gimana? Ini yang sering kita lupa, Bapak Ibu. Orang-orang yang impulsif itu biasanya tidak berpikir jauh ke depan. What next? What will be happen in the future? Kira-kira begitu. Nah, ini pola pikirnya adalah mengantisipasi masa depan. Jadi penerapan dalam organisasi dikenal dengan istilah secara teori sebagai analisis persoalan potensial. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menceritakan lagi tentang kasus yang sederhana yang sering kita hadapi dalam keseharian. Yang pertama harus kita ketahui adalah pemahaman hukum alam yang paling tinggi, hukum Tuhan yang paling tinggi, hukum Allah yang kita kenal dengan Qodratullah, yaitu gejala dan masalah atau sebab akibat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya selalu menggambarkan dengan gunung es. Ya. Yang terlihat itu adalah gejala. Ya, terobservasi secara indrawi, itu adalah gejala. Dan gejala ini harus kita cermati. Maka kenapa kalau di Islam perintah pertama yang diturunkan Allah pada umat manusia adalah Iqra. Iqra bukan hanya sekedar membaca, tapi Iqra mencermati, mengkaji alam. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka kita membutuhkan kaca pembesar, kita membutuhkan mata elang untuk ini. Dari gejala yang ada, Bapak Ibu sekalian, nanti saya beri contohnya. Kita masuk ke dalam, kita duk in altum, bahasa Injilnya ya, menyelam lebih dalam, untuk mengenali masalah. Sengaja saya pisah, karena masalah adalah ada sesuatu yang salah. Nah, mengenali masalah inilah yang harus menggunakan otak cerdas, Bapak Ibu sekalian. Wawasan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya contohkan Bapak Ibu, izinkan saya memberi contoh. Hal dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ketika kita sakit kepala, terasa, ya, terobservasi secara indrawi. Maka kita duk in altum, menyelam lebih dalam, mencari penyebabnya. Bisa sakit gigi, bisa karena stres, yang berakibat lebih lanjut, lambung kita kena, kita sakit mah. Tapi bisa juga demam berdarah, bisa kejedot, macam-macam. Bisa minusnya nambah, gitu ya. Gejalanya sakit kepala, tapi penyebabnya yang kita harus tahu. Karena obat, solusi, itu kita menyelesaikan masalah. Bukan menghindari masalah, Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, contoh lain Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat. Mobil kita mogok. Pagi-pagi, starter, nggak nyala. What happened with it? Duk in altum, menyelam lebih dalam. Bisa jadi memang BBM-nya habis. Bisa jadi karburatornya kotor. Pompa bahan bakar tersumbat. Olinya habis. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan lain-lain.
Nah, pemahaman inilah yang kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian. Contoh lain, dalam dunia bisnis, penjualan menurun, ya, market share mengecil, konsumen lari, pindah ke pesaing. So, what happened with it? Kita harus tahu bahwa bisa jadi kualitas produk kita kalah dalam bersaing. Harga yang kita terapkan terlalu mahal. Promosi kita kurang gencar dibanding pesaing. Atau distribusi kita terhambat sehingga produk tidak ada di pasar. Atau hal-hal yang lain. Pemahaman masalah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sudah menyelesaikan 60% persoalan itu sendiri. Sekali lagi, saya ulangi kata-kata saya, pemahaman masalah sudah menyelesaikan 60% dari persoalan. Tindakan selanjutnya apa? Eksekusi. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Karyawan keluar, contoh lain. Ya, singkat aja. Kenapa karyawan keluar? Kalau kita ikro, kita kaji lebih dalam, bisa jadi karena reward yang tidak memuaskan. Atau gaya kepemimpinan yang menyebalkan bagi mereka. Atau suasana kerja yang tidak nyaman. Atau hal-hal yang lain banyak sekali Bapak Ibu. Nah, jadi singkat cerita, mengenali masalah menjadi hal yang penting dalam pembuatan keputusan. Jadi masalah tuh belum tentu muncul dan diketahui selain kita mengamati gejala terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu sekalian, pekalah, sensitiflah terhadap gejala-gejala yang ada dalam kehidupan kita. Pesan moralnya kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak mengajari ikan berenang. Ya, jadi masalah itu apa sih? Masalah sebetulnya adalah situasi yang memerlukan tindakan dan yang sebagian maupun seluruhnya menjadi tanggung jawab kita. Kitalah yang mampu menyelesaikan. Ya, jangan menyerahkan pada orang lain gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian masalah adalah penyimpangan dari yang seharusnya. Penyimpangan dari kondisi ideal. Penyimpangan dari peraturan, penyimpangan dari norma, penyimpangan dari teori. Kalau academician biasanya bicara tentang teori. Karena senjatanya, pisau analisisnya adalah dari teori. Yang digunakan itu adalah teori, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan tadi yang saya katakan, menemukan masalah sebetulnya telah 60% memecahkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan bagaimana cara menemukan masalah. Bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah. Ya, Bapak Ibu yang pernah membuat penelitian, ya baik penelitian di dunia bisnis, di keseharian maupun di bidang akademi, baik di level S1 skripsi, S2 tesis maupun disertasi di level S3, tentu mengenali ini. Yang pertama kita harus menginventarisir penyimpangan, melihat kemungkinan terjadinya ancaman. Baik yang nyata maupun yang masih laten, masih tersembunyi, gitu ya. Tapi juga kita bisa melihat kesempatan-kesempatan yang dihadapi. Jadi hidup ini tidak selalu gelap, Bapak Ibu. Kita harus melihat juga peluang-peluang yang ada, gitu ya. Mari kita inventarisir. Gitu. Tindakan berikutnya adalah kita periksa kemajuan dan membandingkannya dengan tujuan dan target. Ya, pada bidang apapun, katakan dalam bidang bisnis. Apakah bulan ini dibanding bulan kemarin, gitu ya. Dan jangan blame to others ya, jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan yang lain. Ya, periksa kemajuan kita. Ya, saya punya sedikit pengalaman, saya meneliti para petani di Cihideng karena COVID, penjualan bunga potongnya turun drastis karena tidak ada orang yang bikin resepsi. Ya. Tapi mereka kemudian mengambil peluang, mengambil kesempatan dengan menjual bibit tanaman, Bapak Ibu. Dan itu luar biasa. Mereka menangkap kesempatan orang-orang yang stay at home karena COVID, ditawari bercocok tanam di rumah. Dan boom, penjualannya luar biasa. Jadi periksa kemajuan, seret di bunga potong, cari peluang, jual bibit. Dan luar biasa. Ya. Yang ketiga adalah kita melihat ke depan. Mencari hal-hal yang dapat terjadi secara tak terduga. Ya. Persiapkan itu semua. Itu Bapak Ibu. Cari kemajuan. Ya, tadi saya contohkan bagaimana para petani di Cihideng punya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan diversifikasi dalam usaha. Nah, Pak Wisnu, punten waktunya 5 menit lagi. Hatur nuhun Bu Ani, saya akan singkat saja.
memisahkan masalah, sering masalah itu terdiri dari gabungan beberapa masalah yang menjadi satu. Saya akan ringkas saja, saya sudah diingatkan oleh sahabat saya. Ini tidak terlalu penting. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk cerita bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah kita melihat apakah masalah tersebut memerlukan penjelasan. Ini dikenal dengan istilah diperlukan analisis persoalan. Yang kedua, kita harus melihat juga apakah kita perlu mengadakan pilihan, melakukan alternatif. Ini yang disebut sebagai analisis keputusan. Dan yang ketiga adalah apakah tindakan sekarang ini akan menimbulkan dampak sesuatu, ada kesulitan nggak di masa depan. Inilah yang dikenal dengan analisis persoalan potensial, Bapak Ibu sekalian. Oke, izinkan saya sedikit aja. Teknik analisis persoalan, caranya adalah dengan melihat adanya penyimpangan, Bapak Ibu. Dan ketika penyimpangan ini sudah kita ketahui, maka kita harus lihat proses pemecahan masalahnya secara sistematis. Langkahnya gimana? Langkahnya sederhana, Bapak Ibu. Definisikan persoalan tadi, kenapa terjadi penyimpangan, gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita mengenai apa, siapa, ya, yang harus melakukan ini. Tadi bunga potong, penjualan menurun. Maka apa yang kita bisa lakukan? Kita, para petani Cihideng, harus berusaha pada bidang yang lain sesuai dengan kompetensinya. Apa? Jual bibit tanaman. Kapan? Saat ini juga. Berapa luas? Pasarkan ke seluruh Jawa Barat. Kira-kira begitu. Ya. Dan inventarisasi kemungkinan penyebabnya. Risikonya bagaimana mengirim bibit tanaman? Bisa nggak diantisipasi? Dan ternyata bisa, Bapak Ibu. Oke, verifikasi penyebab sebenarnya. Oke, yang kedua, definisikan persoalan. Jadi kita harus bicara dalam bahasa ilmiah disebut sebagai rigorous, tajam. Jadi misalnya begini, ketika ada pelanggan kurang senang nih, kurang Pak, Bu, pelanggan mengeluh mengenai kerusakan apa, kapan, gitu ya. Penjualan menurun. Penjualan di mana? Kenapa turun? Berapa persen turunnya? Nah, itu ketajaman dalam membedah permasalahan. Ini penting saya sampaikan Bapak Ibu. Dan berikutnya, yang kedua, mohon maaf. Yang kedua adalah uraikan persoalan tersebut. Penyimpangannya di mana? Ada apa yang menyimpang? Kalau perlu subjeknya kita sebutkan, kapan terjadinya, luasnya cakupan. Ya, tadi saya contohkan sudah. Nah, kemudian persoalan permasalahan yang telah terurai tadi, bedakan dengan ini fakta atau sekedar opini. Gitu. Karena sering ini opini yang kemudian dihembuskan menjadi hoax, dan kemudian kita percayai. Nah, untuk mencegah hal itu, maka verifikasi, konfirmasi menjadi sangat penting. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga, inventarisasi sebab-sebab yang mungkin terjadi. Bedakan bahwa ini betul-betul fakta, bukan hanya sekedar opini. Ya, karena orang sering exaggerate, ya, sering melebih-lebihkan. Begitu. Itu yang harus kita verifikasi. Baik, saya percepat Bapak Ibu. Teknik pengambilan keputusan itu sebetulnya menjawab kenapa ini terjadi dan bagaimana seharusnya. Gitu ya. Jadi apa tujuan kita? Kita memilih alternatif dan kemudian kita ambil alternatif yang terbaik. Teorinya panjang kalau saya harus cerita 1 semester sendiri Bapak Ibu. Tapi paling tidak intinya begini. Kita lihat alternatif-alternatif yang ada dan kita ambil keputusan yang paling menguntungkan. Gitu ya. Nanti ada minimax, ada maksimin dan sebagainya. Kalau bicara tentang teori keputusan. Nah, langkah-langkahnya adalah definisikan keputusan. Kemudian, nah ini yang penting. Ada yang harus kita lakukan, ada yang memang hanya sekedar keinginan. Bapak Ibu, kalau secara prioritas, saya sarankan ambil keputusan yang memang harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar dari keinginan. Karena biasanya kita akan terjebak, Bapak Ibu, dengan wants-nya yang terlalu kita tekankan. Ya. Saya ambil contoh, membangun rumah. Gitu ya. Membangun rumah yang penting bangunannya berdiri. Bahwa kemudian aksesoris itu mah wants. Gitu. Dan biasanya biaya akan menjadi lebih mahal ketika kita pada finishing touch. Itu wants. Gitu ya. Rumah dulu berdiri. Ya, ada tempat buat berteduh. Sambil berjalan, kemudian kita penuhi wants-nya. Kira-kira begitu untuk singkatnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian kita kembangkan
alternatif-alternatif yang ada, kita evaluasi alternatifnya, kita kembangkan ada pilihan-pilihan lain atau tidak, kita antisipasi juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Baik, saya akan singkat saja, mohon maaf ini. Nah, yang terakhir adalah kita merumuskan keputusan. Sasaran itu harus measurable. Jadi kalau disingkat ada pernah dengar istilah Mazda barangkali ya, measurable, achievable, dapat dicapai, dapat diraih, dapat diputuskan dan sebagainya. Saya ingat singkatannya Mazda. Baik, mohon maaf saya jadi serasa terburu-buru. Jadi sekali lagi kita pisahkan antara kelompok must dan kelompok wants. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini cerita tentang must wants. Saya mohon nanti panitia bisa membagikan PowerPoint saya agar teman-teman lain bisa menikmatinya. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, mohon waktu 1 menit, Bu Ani. Teknik analisis persoalan potensial itu sebetulnya hanyalah kita harus mampu mengantisipasi ke depan akan terjadi fenomena apa. Nah, untuk ini urusannya adalah kemampuan kita dalam berwawasan. Jadi, kalau bahasa anak sekarang adalah mainlah yang jauh, mainlah dengan banyak orang agar wawasan kita luas, sehingga kita tahu potensial problem ke depan itu apa, dan segera kita bisa mengantisipasinya. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan. Tanpa berpanjang kata, saya siap nanti dengan pertanyaan-pertanyaan seandainya penjelasan saya dirasa kurang. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hatur nuhun Bu Ani. Saya kembali. Terima kasih kepada Pak Wisnu yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa ya. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir ya. Silakan kepada Bapak Dr. Insinyur Hari Sutanto MBA yang akan memaparkan materinya yang berjudul Dampak dan Adaptasi Kebijakan Pemerintah untuk Mencapai Sustainabilitas Usaha. Waktu dan layar kami persilakan Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menutup dengan presentasi ketiga. Terima kasih atas guru-guru saya, Pak Dr. Beni dan Pak Wisnu. Jadi mohon izin untuk share screen. Jadi bagian saya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usaha. Jadi terhadap usaha. Jadi kalau tadi Bapak Beni dan Bapak Wisnu mengatakan tentang theoretical, saya mencoba membahas tentang dampaknya terhadap usaha. Kemudian mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang pengalaman saya. Seperti Bapak-Bapak yang lain dan Ibu di sini, saya lulusan Unpad, baik S1 maupun S3. Pengalaman saya banyak di perbankan. Jadi banyak di perbankan. Kalau tadi saya mengutip kata-kata Pak Wisnu, mainlah yang jauh. Jadi rupanya saya mengamalkan main yang jauh. Jadi saya banyak bergerak di bidang bisnis dan terakhir sekarang saya di bidang pendidikan. Saat ini juga saya menjadi expert dari pertanian. Tadi Pak Wisnu mengatakan tentang Cihideng, jadi saya tergerak juga bahwa petani ini harus kita gerakkan. Lalu satu kutipan juga bahwa kata Pak Wisnu adalah bahwa kita harus mampu optimis untuk melihat kondisi mendatang itu apa. Saya kelumit apa yang saya lakukan di Kota Padalarang, tetangga kita 20 km utara Bandung, yaitu waktu saya menjabat Direktur Keuangan dan Pemasaran di sana. Dalam 2 tahun setengah, perusahaan itu sudah mulai bergerak dengan baik. Kaidah yang saya lakukan adalah saya bukan berbicara tentang keuangan, tapi saya berbicara stressingnya adalah corporate culture. Bagaimana merubah paradigma, bagaimana merubah kesiapan. Merubah kesiapan individu di dalam perusahaan. Yang kedua adalah saya ingin berbicara juga bahwa topik kita sekarang adalah apakah kita siap? Apakah bisnis perlu deregulasi? Bagaimanakah peran pemerintah? Perlukah ada sinergi antara bisnis dengan pemerintah?
pertanyaan yang paling mendasar adalah saat ini bukan kapan pandemi akan berakhir, tetapi apakah pandemi ini akan berakhir. Ini Pak Agustinus Prasenjoko, Rektor Universitas Atmajaya. Karena kalau melihat profil saat ini masih tetap grafiknya masih grafik menaik dan kurvanya bisa kurva V atau kurva W. Jadi pertanyaannya adalah apakah krisis ini akan berakhir, dan lebih penting lagi apakah kita mampu bisnis ini melewati dari krisis ini. Yang kedua adalah betul COVID ini sangat berdampak besar terhadap ekonomi. Sangat-sangat berdampak. Jadi krisis terbesar dalam sejarah manusia adalah COVID. Kontraksi ekonomi 2,07% Indonesia. Pertumbuhan positif yang sudah kita bayangkan bertahun-tahun ternyata hancur oleh jasa denik yang tidak kasat mata. Hal-hal yang paling memprihatinkan adalah PSBB atau sekarang PSKM dan adanya resistensi atas vaksinasi untuk herd immunity. Itu yang kurang menyebabkan bahwa krisis ini tidak tertangani dengan baik. New normal. Orang suka berbicara tentang new normal. Apa sih new normal? Seolah new normal itu kondisi sudah normal. Padahal sebenarnya bukan. Kondisi new normal itu adalah, kalau katakan adalah new order and beginning. Jadi tatanan baru dan awal dari hal yang baru. Jadi kalau mengutip Presiden Jokowi adalah tatanan kehidupan baru bahwa kita harus berdampingan antara ekonomi dan kesehatan. Hal yang positif disampaikan oleh Agus Sugiarto, pimpinan dari OJK Institute, mengatakan bahwa terjadi siklus pemulihan. Jadi betul kita masih 2,07%, tapi pemulihan sudah mulai terlihat. Ini mengutip juga kata menurut Pak Wisnu tadi, mengatakan bahwa kita harus berharap. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir bahwa masa depan itu tidak selamanya kelam. Topik yang puncak adalah pentahelix strategi. Orang suka mengatakan bahwa kesalahan ada pada pemerintah. Hal-hal tertentu ada pada kebijakan pemerintah. Kali kalau Pak Dr. Beni mengatakan tentang overreaktif, underreaktif, seolah pemerintah itu adalah semacam muara. Hilir dan muara atas permasalahan. Tapi sebetulnya menurut Bapak Sukamdhani, Ketua Kadin, kebetulan saya pernah ketemu beliau, waktu beliau masih direktur di Sahid Group, waktu itu saya pemegang saham, dikatakan bahwa pemulihan ini adalah kerja bareng, pentahelix. Jadi jangan biasa bahwa semuanya didorong pada pemerintah. Tapi betul bahwa kebijakan pemerintah kadang-kadang agak ambigu dan sebagainya. Pagi ini kita dikejutkan oleh salah seorang gubernur di Sulawesi Selatan tertangkap tangan oleh KPK. Dan ada 9 orang bersama mereka. Pertanyaan lebih lanjut adalah, sebetulnya bisnis itu perlu diregulasi atau tidak? Karena bisnis itu, saya biasa dalam perilaku bisnis, kadang-kadang saya berpikir dengan teman-teman dari pelaku bisnis, katakanlah bahwa, do we need to be regulated? Apakah kita perlu diregulasi? Apakah pemerintah harus terlalu campur tangan dalam regulasi? Ternyata ada survei yang membuktikan bahwa ternyata bisnis itu memerlukan regulasi. Bisnis itu memerlukan kejelasan regulasi. Jadi peran pemerintah itu ternyata masih cukup signifikan dan dibutuhkan. Hanya tentu harus ada acuan yang jelas. Komunikasi publik. Kemudian ada penelitian dari Purwidianti dan Tri 2015 mengatakan bahwa industri kecil dan menengah itu sangat dipengaruhi positif oleh kebijakan pemerintah. Tentu kebijakan pemerintah seperti apa? Jangan kebijakan pemerintah seperti tadi dikatakan oleh Pak Dr. Beni dengan videonya. Kebijakan pemerintah yang seperti memanas-manasi rakyatnya untuk bergerak anarkis misalnya. Stimulus ekonomi saat ini masih menjadi penopang dari pergerakan ekonomi di Indonesia dan di beberapa negara. Ini sama sejalan dengan empatan oleh
Bapak Jerome Powell dari The Fed Amerika mengatakan bahwa stimulus jangan terlalu cepat. Instrumen fiskal itu adalah untuk menstimulasi dunia usaha. Tapi menarik oleh statement dari Muhammad Khatib Basri, saya ambil dari koran Kompas, stimulus itu seperti nasi padang. Nasi padang dimakan sekali, 2 kali menyenangkan, tapi kalau dimakan tiap hari ya menyedihkan, memberi kita banyak penyakit dan sebagainya. When else fails, nasi padang prevails. Karena kolaborasi, maka kita tidak hanya meletakkan semua tanggung jawab atas bisnis ini pada pemerintah, tetapi juga bisnis harus mampu bertahan, harus mampu dengan strategi efektif yang efektif, dan kemudian untuk menentukan tindakan yang benar. Kotler 2009. Ada integritas, ada citra perusahaan, ada kepercayaan dan keadilan. Saya kutip ada satu statement, putting soul into business. Bisnis harus punya jiwa, bisnis harus punya nama, bisnis harus punya esensi. Kalau filosofis tidak ada, ya bisnis tidak akan kemana-mana. Kemudian culture, sangat menarik. Saya ada satu video, izinkan saya untuk memutar video, yaitu di Jepang. Saya konsultan corporate culture. Pada dasarnya corporate culture itu adalah hal yang harus ditumbuhkan. Jadi kita merefleksikan value yang kita yakini, belief dengan perilaku. Jadi corporate culture bukan slogan. Bersama kita bisa dan apa-apa lainnya, tetapi lebih berupa cermin dari corporate culture itu sendiri. Kolaboratif adalah berpikir inovasi. Orang sering membuat inovasi, orang sering membuat penemuan, tapi tanpa komersialisasi maka innovation itu tidak berarti apa-apa, tidak bermanfaat. Bisnis harus mampu membuat inovasi-inovasi tersendiri, membuat dobrakan-dobrakan tersendiri. Petani di Cihideng membuat dobrakan dalam bentuk platform digital misalnya, dan bisnis-bisnis yang lain. Demikian pula edukasi. Edukasi sudah saatnya berubah menjadi edukasi yang go with business. Ya, Ibu moderator pembicaraan itu. Kemudian having winning mentality. Saya mendapat dengan Pak Wisnu bahwa harus ada hope. Jadi harus membuat kita ini harus menang. We have the winning mentality. Kita punya mental menang. Kita bukan mental kalah. Jadi kalau saya sangat tidak suka waktu saya menjabat Direktur Keuangan dan Pemasaran di Kertas Padalarang dalam kondisi terpuruk, anak buah saya mengatakan bahwa perusahaan ini tidak bisa diselamatkan, Pak. Jadi untuk apa kita teruskan? Saya langsung marah. Saya katakan bahwa kalau Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri dan perusahaan Anda sendiri, perusahaan kita, pintu terbuka buat Anda. Saya tidak perlu orang-orang yang pintar, tapi tidak punya mentality yang kuat. Tidak punya mentality untuk menang. Kita harus menjadi bangsa pemenang, kita harus menjadi masyarakat pemenang. We are creating the future. Peter Drucker mengatakan bahwa masa depan itu bukan masa depan yang nanti. Masa depan itu adalah yang sedang kita buat saat ini. Kalau kita membuat masa depan kita, maka kita akan membuat masa depan itu real. Bukan satu angan-angan, bukan suatu hope, bukan suatu ilusi, tapi adalah kenyataan. The future characteristic adalah empati, kolaboratif, pemimpi, breaking the comfort zone. Saya mendapat dengan Pak Wisnu tadi mengatakan ada sebagian orang yang 96% itu berpikir atas komfort. Kalau kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi masa depan, lalu untuk apa? Untuk apa kita berubah? Mendingan apa yang ada aja sekarang. Kolaboratif.
kita tidak menganggap siapapun menjadi musuh. Dunia ini adalah dunia harus bersatu, dan kondisi pandemi ini adalah merefleksikan di mana vaksin bisa diproduksi dalam 11 bulan. Padahal vaksin-vaksin sebelumnya tahunan untuk mencapai itu. Itu adalah wujud dari kolaboratif yang sangat kuat di antara bangsa-bangsa dunia. Terus ada satu pendapat, yaitu post-development. Post-development mengatakan bahwa selama ini saya waktu belajar di Amerika Serikat, di Illinois Urbana-Champaign, dosen-dosen saya, profesor saya sangat bangga dengan globalisasi. Saya waktu itu memberanikan diri untuk bertanya, Prof, bukankah setiap negara, setiap kawasan punya uniqueness sendiri? Kita tidak bisa homogen, kita nggak bisa generalisasi. Karena profesor di Amerika cukup terbuka, mereka mencatat dan saya mendapat nilai khusus untuk itu. Dan ternyata memang betul, post development itu adalah satu pendapat bahwa kita ini punya kemampuan, kita punya winning spirit, kita punya winning quotation. Kenapa kita nggak lakukan itu? Wujud kolaboratif yang terakhir adalah Society 5.0. Kita masih berdialog antara perlunya tidaknya digital, tapi kalau Jepang sudah bergerak ke arah Society 5.0. In Japan, innovation has been transforming our society, in which people can extend human ability. For example, a technology which improves our performance. With new wearable interfaces, which analyze wearers' movement using AI and accumulate the techniques of great performers as electrical stimuli, wearers may play like great performers due to the stimuli sent by interfaces to wearers' muscles. Telexistence technology realizes our own avatar robots in practical use, enabling us to see, hear, and feel beyond time and distance, as though we were there. Assistive suits, which read wearers' wills by receiving biological signals sent from the brain to the muscles, support users' heavy lifting work. The suits reduce the user's burden and let us handle heavy work much more safely and comfortably. Advanced technology will support a variety of activities and improve our lifestyles. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Society 5.0 adalah refleksi bahwa masyarakat harus bersama, harus bergabung bersama. Sebagai konklusi atas sesi singkat saya ini, saya mengatakan bahwa seluruh pihak harus aktif. Periode ini adalah periode yang sulit dan semua pihak harus bersama dan secara aktif. Kemudian demokrasi sejati adalah kritis dan kooperatif. Jadi yang saya tadi sampaikan bahwa ada resistensi terhadap gerakan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita harus mencoba bersifat kritis tapi kooperatif. Karena kalau tidak kritis dan kooperatif, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula bisnis. Bisnis adalah usaha kolaboratif. Dan bagaimana kebijakan pemerintah harus bersikap kolaboratif atas hal itu. Okay, class. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass on the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful,
that listens to what people have to say. Well done. Nathaniel. Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what are you seeing there, Joe? See a mirror. See myself. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now, there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change. When you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. And I believe in you. It's time for you to believe in yourself. Ya, saatnya kita harus percaya pada diri, tetap berekspektasi secara rasional. Sesi saya ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih pada Universitas Kristen Maranatha untuk menyampaikan sesi ini. Oke, demikian sesi saya dan saya kembalikan pada Ibu Moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Susanto yang telah menyampaikan paparannya, luar biasa ya. Tibalah saatnya kita untuk sesi tanya jawab ya. Silakan para pemirsa, para hadirin, para teman-teman yang ingin menanyakan hanya satu pertanyaan dan ditujukan kepada siapa dan langsung dijawab. Saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Muhammad Aulia dari DPPJM, Kementerian Keuangan RI. Terima kasih telah bergabung. Oke, silakan kepada semuanya yang ingin bertanya dengan menyebutkan terlebih dahulu identitasnya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Sekedar mengingatkan untuk sertifikat itu bisa didapatkan ada di link chat ya, untuk mengisi kehadiran, juga untuk pengambilan materi seluruh narasumber sudah ada linknya. Terakhir nanti kita ada sesi foto bareng ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada peserta untuk mengisi daftar hadir ya di kolom chatting. Ibu Dr. Ani, apakah boleh bertanya langsung atau chat? Langsung, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Agus Purnomo ya, Direktur Poltek Pos. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih Bu Dr. Ani, yang terhormat para narasumber yang hebat yang sharing ilmunya pada pagi hari dalam rangka topik webinar hari ini tentang multi-critical decision making. Pertanyaan saya mungkin ke Pak Dr. Wisnu. Pak, tadi penjelasannya sangat baik sekali terkait juga bagaimana dengan cara membuat keputusan menggunakan
tool atau teknik keputusan. Karena keterbatasan waktu, mungkin tadi Pak Dr. Wisnu tidak sempat menjelaskan lebih detail karena butuh waktu 1 semester menjelaskan. Nah, terkait dengan keputusan itu Pak, tadi Bapak bermulai dengan adanya real problem di dunia nyata. Nah, tentunya dalam hal kita membuat keputusan karena kompleksnya persoalan di dunia nyata itu artinya variabelnya ada banyak sekali saling keterkaitan, bahkan ada variabel yang mungkin tidak bisa kita ketahui dengan baik. Karena itu biasanya kita memodelkannya. Memodelkannya itu yang tadi yang Pak Dr. Wisnu sampaikan dengan menggunakan teknik-teknik keputusan. Nah, teknik-teknik keputusan itu terus berkembang ya Pak ya, mulai dari kita manual menggambarkan dengan diagram tree, kemudian kita punya model-model optimasi, kemudian kita kembangkan juga dengan software, kemudian berkembang lagi menggunakan artificial intelligence dan expert choice dalam hal membantu kita membuat keputusan. Nah, permasalahannya nih Pak Dr. Wisnu, sebagai kita akademisi mungkin yang di dalam organisasi membantu atasan kita dalam hal membuat keputusan, kita telah mengkaji berbagai keputusan dengan baik seperti yang langkah-langkah Pak Dr. Wisnu sampaikan, bahkan kita menggunakan software mungkin artificial intelligence ataupun expert system dalam hal ini. Nah, namun setelah keputusan itu kita sampaikan kepada atasan kita, maka keputusan itu ternyata setelah diputuskan tidak sesuai dengan rekomendasi dari kita. Karena mungkin atasan lebih banyak variabel-variabel yang dipertimbangkan adalah mungkin faktor politik. Nah, kebetulan Pak Wisnu ini guru di bidang politik juga. Nah, itu apakah juga Pak Wisnu menghadapi bahwa sesuatu hal yang sudah kita kaji secara ilmiah ternyata tidak sesuai dengan yang diputuskan karena ada faktor-faktor Polexos Hankam mungkin yang lebih dominan, sehingga ya bagaimana kita sebagai akademisi atau pemberi keputusan ini kecewa atau bagaimana begitu Pak Wisnu? Atau bagaimana kita harus menghadapi? Terima kasih Pak Wisnu. Baik. Terima kasih. Mohon langsung saya jawab Bu Ani ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Agus, pertanyaan yang luar biasa, betul. Sulit saya menjawab, tapi begini, intinya begini Pak. Tadi saya sedikit singgung tentang DISC ya Pak ya, dominan, influencer, stable, dan compliant. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, apalagi itu atasan yang akan mengambil keputusan, itu nomor satu kita harus tahu dulu Pak siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Kalau kalau pimpinan kita itu orang yang cenderung berada di bawah, maksud saya adalah orang yang detail pada proses, maka dia akan membutuhkan penjelasan detail, rigorous, rinci, tajam, detail, dan biasanya menjadi partner yang asik buat berdiskusi. Nah, tapi kalau dia menjadi orang compliant yang ada di kiri bawah tadi, dia akan punya mata elang yang butuh detail yang sangat-sangat detail. Kita harus siap melayani. Namun yang jadi masalah adalah kalau atasan kita orang Pak, orang influencer. Orang influencer itu sebetulnya lebih nyaman kalau kita ketemu dengan orang influencer. Kenapa? Karena ya udah deh, terserah Anda. Saya taunya beres. Anda bisa. Orang-orang influencer bisa memotivasi, gitu ya. Yang sering dihadapi adalah ketika kita ketemu dengan orang D, Pak. Orang direct, orang dominan. Itu biasanya dia akan membawa maunya sendiri, bawa karepnya sendiri. Gitu. Karena dia merasa benar. Nah, caranya bagaimana ketika menghadapi seperti itu? Caranya adalah kita hanya siap dengan menyajikan data. Kita siap menyajikan data karena ada ketakutan besar dari seorang pimpinan yang bersifat atau berkarakter D tadi, dominan tadi. Salah satu ketakutannya adalah takut dimanfaatkan, Pak. Jadi kita harus siap dengan data yang bukan hanya opini, karena data ada dua, Pak, ada berupa fakta dan berupa opini. Opini juga bisa jadi data gitu ya. Hanya harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kalau data kita berupa fakta betul kita sajikan, dan kemudian ketika nanti keputusannya di luar ekspektasi kita, bahkan data kita tidak digunakan, ya sudah gitu ya mau apa lagi? You are the boss gitu. Nah, lebih baik kalau kemudian kita bisa berkomunikasi dengan beliau, Pak, mengapa Bapak mengambil keputusan itu? Apa alasan Bapak?
memahami alasan dia, itu barangkali akan menurunkan sedikit kekecewaan. Ya Pak ya, jadi bisa jadi tadi Hipolexos Budhan Kamnas terlibat di situ. Dan biasanya kalau di politik itu kental sekali Pak. Dan bisa jadi memang ada alasan yang masuk akal baginya, gitu ya. Tidak bagi kami yang kebetulan Bapak, saya, Pak Hari, Pak Beni, Bu Hani sebagai academician menggunakan fakta, data, dan logika itu dikemukakan. Tapi bisa jadi pimpinan kita berkaitan dengan politik, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan apalagi di perusahaan-perusahaan family Pak, family business ya, perusahaan keluarga. Itu akan berkaitan dengan seperti itu, gitu. Nah, saran saya, mohon maaf tidak mengajari burung terbang, Pak. Kita mungkin harus menguatkan empati, Pak. Jadi kita pertebal empati kita dengan cara memahami. Pak, mohon maaf, kenapa apa alasannya kok Bapak mengambil keputusan seperti itu? Kalau beliau berkenan menjelaskan, ya sudah, fine, gitu. Tapi paling tidak tugas kita tidak salah, Pak. Kita sudah menyajikan data secara valid, reliable, untuk menjadi keputusan. Kan pengambil keputusan beliau. Berbeda kalau pimpinan kita demokratis, gitu Pak. Maka beliau akan melibatkan banyak pihak untuk mengambil keputusan bersama, rapat, debat dan sebagainya. Tapi keputusan menjadi keputusan bersama. Saya kira itu Pak, sederhananya begitu. Terima kasih Pak Agus, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Wisnu, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Wisnu juga Pak Agus atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta selanjutnya. Pak Hari ini belum ditanya nih. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, yang tanya Ibu yang tanya aja, Bu. Ah gitu. Ya, terima kasih ya. Bertanya, Bu. Oh, silakan itu. Ada yang mau bertanya, Bu Ani? Silakan. Langsung saja ditujukan kepada siapa ya? Ya. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Via Dialisa. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Dr. Beni. Mohon izin Pak. Begini, seperti yang kita ketahui, keadaan pandemi COVID yang kita rasakan sekarang itu sangat berdampak kepada salah satunya adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ya. Di sana ada suatu fenomena namanya Black Swan Event, which is itu adalah suatu keadaan di luar kebiasaan gitu. Nah, saya ingin tanggapan dari Bapak Dr. Beni, mohon izin. Jika kira-kira hal ini sekarang dirasakan oleh kita, seperti apa benang merah antara overconfidence investor dalam melakukan investasi di sana, karena ternyata ada sesuatu yang berbeda gitu ketika pandemi ini gitu. Jadi hubungannya dengan bias yang tadi gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Bu Tia ini dari STIE Ekuitas ya. Iya betul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Tia. Saya akan jawab. Baik, jadi bagi investor yang berinvestasi di pasar keuangan, terutama saham, memang sebetulnya terbagi dua ya. Ada yang spekulan, ada yang investor yang panjang. Nah, bila sebagai spekulan, tentu ingin mencari return dengan cepat. Nah, inilah hal-hal yang kemudian karena ingin bergerak dengan cepat, akan menimbulkan tadi confirmation bias dan overreaction. Juga mungkin ada bias yang lain seperti anchoring ya. Banyak bias yang lain. Cuma saya bahas di confirmation bias saja dulu. Nah, jadi jika dia melihat satu pasar bergerak cenderungan naik, kan tentu akan ingin mengambil satu keuntungan. Karena juga dia bisa terjebak di dalam confirmation bias. Nah, cara mengatasinya mungkin dengan cara kita memperpanjang masa pengamatan. Jadi misalnya waktu bulan Maret, saya ingat Maret 2020 itu, IHSG ini terpuruk
sampai di bawah 3.000. Sebetulnya itu saat yang paling tepat bagi investor untuk membeli saham-saham blue chip. Namun tentu saja ada risiko. Tidak ada jaminan bahwa saham akan terus turun. Ya. Tidak ada jaminan juga bahwa akan naik. Tapi jika dilihat dari fundamental ekonomi Indonesia yang kalau kita ingat tahun 98 itu saya lulus dan baru mengamati pasar modal. Saya ingat sekali saham-saham perbankan bahkan saham Astra itu dijual sangat murah, bahkan di harga ratusan rupiah per lembar sahamnya. Tapi kemudian ada yang teman saya mengatakan ini beli karena kedepannya fundamental Indonesia bagus. Pada saat itu Indonesia sedang dilanda kerusuhan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sebagainya. Sangat riskan belinya. Tapi sesuai dengan idiom keuangan high risk high return, kemudian beli juga gitu ya. Dan betul ternyata kan saham Astra, BCA ini sampai level naik lagi sampai ke level ribuan bahkan puluhan ribu dan kita berapa kali. Nah, jadi saran saya untuk melihat sebuah fenomena atau sebuah segala yang terjadi di pasar modal, jangan melihat dari sudut pandang event study. Kalau hanya dari event study, hanya mengapa kita pada jendela tertentu gitu, sebelum dan sesudah. Tapi hal yang itu benar-benar penting. Nah, jadi saya lebih suka bila melihat kalau sebagai investor lebih suka melihat dari fundamental perekonomiannya yang misalnya kebetulan di sini ada kawan saya saya dari Kemenko RI, Muhammad Aulia, kami pernah bersama-sama meneliti tentang pengaruh ori atau subunitas terhadap memang itu timbal balik. Nah, memang menarik sekali kalau melihat ini karena atau pasar modal kan aspek-aspek fundamental ekonomi karena orang yang bermain dan karena orang itu memiliki rasa, memiliki persepsi sendiri-sendiri, maka terjadilah tadi perilaku di dalam pengambilan keputusan yang sudah dibahas banyak di dalam itu dari saya dulu ya, kasih pertanyaannya semoga dapat beliau. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Nek. Terima kasih Pak Beni. Walaupun suaranya putus-putus ya, mungkin mudah-mudahan di pemirsa tidak putus-putus ya. Mungkin ada lagi saya beri kesempatan satu pertanyaan yang ditujukannya harus kepada Pak Hari. Karena Pak Hari yang belum bicara, yang belum ditanya. Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya Pak Hari ya. Pertanyaannya sederhana ya. Pak Hari, bagaimana pengambilan keputusan di era pandemi dalam kebijakan pemerintah dikaitkan dengan era 5.0? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Moderator. Kalau saya katakan bahwa saya pernah menjadi direksi dan apapun yang kita putuskan pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Jadi saat ini pemerintah itu tentu harus ada dua pertimbangan ya Bu, antara kesehatan dan ekonomi. Mungkin ada pertimbangan lainnya. Jadi bagaimanakah pemerintah harus mengambil keputusan? Saya sependapat dengan Pak Wisnu.
keputusannya adalah yang berdampak long term. Kita tidak berbicara kebijakan-kebijakan populis. Dan bukan saya karena colong pemerintah, tapi saya melihat bahwa pemerintah tetap menggiatkan pembangunan, pemerintah tetap membuat infrastruktur. Itu artinya bahwa pemerintah menyiapkan bahwa suatu saat, menyitir kata Pak Beni, ekonomi ini akan recover. Ekonomi ini akan recover. Society 5.0 adalah harmonisasi. Kita memang belum sampai ke sana. Kita masih bercuriga antara hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar. Jadi tahapan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini haruslah berdampak long term, berdampak berdimensi holistik. Kita tidak bisa berkata kesehatan saja tanpa mengabaikan ekonomi. Kita berbicara ekonomi tanpa kesehatan juga tidak bisa. Jadi itu mungkin jawaban singkat saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Acara webinar kita sebentar lagi akan kita akhiri. Sedikit beberapa kesimpulan yang bisa saya tangkap ya dari Pak Beni itu dengan judul Overreaction dan Underreaction in Decision Making. Di situ dijelaskan bahwa beberapa cara untuk mengatasinya adalah dengan mengurangi informasi bias, melakukan konfirmasi ulang dan mencoba menempatkan diri di pihak yang lain sebelum bertindak. Itu diantaranya ya. Untuk per hari dengan judul dampak dan adaptasi kebijakan pemerintah untuk mencapai sustainabilitas usaha, di sini ditekankan perlunya keterikatan aktif seluruh pihak internal dalam meningkatkan dan mengakselerasi efektivitas penelitian demokrasi sejati untuk bersikap kritis dan kooperatif. Ini ketinggalannya punya Pak Wisnu ya. Pak Wisnu tadi memaparkan karakter pengambilan keputusan untuk teknik pengambilan keputusan. Di sini dikatakan bahwa dilatar belakangi oleh banyak keputusan yang diambil oleh organisasi meragukan, bahkan rawan bencana, disebabkan oleh informasi penting yang tersedia dikesampingkan. Solusinya adalah dengan teknik analisis persoalan 4 langkah, teknik analisis keputusan 3 langkah, dan teknik analisis persoalan potensial. Nah, semuanya materi-materi ini memang sangat menarik dan narasumber yang sangat luar biasa mereka dalam bidangnya. Nah, itu bisa nanti di-download ya di kolom setting ya untuk materi-materi para narasumber. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Pak Hari, kemudian Pak Beni, Pak Wisnu, teman saya, juga kepada seluruh teman-teman yang telah bergabung dalam acara ini. Terakhir untuk sesi foto ya. Ini sekarang ya, tolong dibuka semua kameranya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Nanti diakhiri dengan penuturan doa dan saya akan berikan kepada MC. Sekarang sesi foto ya, tolong dibuka semua kameranya. Silakan siapa yang foto, Kenix atau Pak Vincent? Tolong dibantu. Terima kasih Bu Hajah Andi Nurbasari. Kita akan tutup dengan doa, baru kemudian foto. Terima kasih untuk semuanya. Kepada Bapak Pendeta Universitas, mohon perkenannya untuk menutup sesi webinar kita dengan doa. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak Pendeta. Ya. Ya, terima kasih. Izinkan saya berdoa secara Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang lain, mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kiranya ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk seluruh upaya kita membangun kehidupan perekonomian, baik pribadi, keluarga, juga masyarakat, bangsa, dan negara. Kita berdoa. Allah yang baik, kami sangat bersyukur untuk kesempatan indah yang kami nikmati.
bersama dengan para inspirator, narasumber yang telah membagi ilmu, bagaimana kami mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tengah situasi yang syarat dengan ketidakpastian. Kami bersyukur untuk ilmu yang sudah dibagikan. Biarlah kami dapat melakukan itu dalam seluruh upaya kami menata dan membangun kehidupan ekonomi. Kami juga diingatkan untuk terus mengembangkan spirit pentahelix, spirit untuk berkolaborasi. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Biarlah spirit ini dapat kami hidupi. Dengan kolaborasi, dengan ketepatan mengambil keputusan yang tepat, biarlah kami semua dapat terus bertumbuh dalam kehidupan. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Pak Beni, Pak Wisnu, Pak Hari, justru juga Ibu Haja Ani, mereka yang telah menjadi narasumber dan moderator dalam acara ini. Tuhan berkati mereka dalam seluruh karya pengabdian mereka di dunia pendidikan. Juga untuk pasca sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Tuhan terus memberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa. Setiap orang yang sudah mengambil bagian dalam webinar di hari ini, biarlah kami tercerahkan dan semakin bersemangat untuk mengembangkan usaha yang kami geluti dalam berbagai sektor. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami, pimpin kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matur nuwun Pak Pendeta. Berikutnya sesi foto akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Kenik Lajuardi. Mangga. Terima kasih. Ya, dibuka kameranya semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya pada para panitia yang telah bekerja keras ya demi terlaksananya webinar ini. Pak Pendeta hatur nuhun. Untuk kamera bisa lebih ya, baik. Untuk foto sudah selesai. Ini suaramu tidak terdengar. Oh ya Bu, untuk sesi foto sudah selesai. Satu, dua, Oke, terima kasih untuk sesi foto sudah selesai acara hari ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa terlaksana dengan lancar ya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu kembali ya di acara yang lain. Tur nuhun pisan. Tepat waktu ya, jam 11 kita akhiri.
Atur nuhun, Ibu Ani, Pak Wisnu, Terima kasih buat semua. Tuhan menyertai. Allah memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat siang, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Om Ucup, terima kasih. Hai. Ucup, sing sehat. Amin. Sadayana sehat. Nuhun. Pak Beni, Bu Ani. Mari Bapak Ibu semua. Bu Tati, sehat. Pak Hari, nuhun pisan. Salam bantos. Ya, terima kasih. Bu Susan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.